Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam penjelasan terkait dengan tugas. Di sini di pagi hari ini saya atas nama Suherman, mahasiswa doktoral ilmu pendidikan di kampus Universitas Pendidikan Ganesha Bali, mencoba untuk mendeskripsikan tentang mata kuliah pendidikan anti korupsi sebagai persyaratan untuk memenuhi tugas, beberapa rangkaian tugas. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan berkaitan dengan pendidikan anti korupsi, di mana pendidikan anti korupsi itu secara latar belakangnya adalah setelah 20 tahun setelah reformasi 1998 berlalu, terciptanya pemerintahan yang bersih tanpa KKN belum dapat terrealisasi yang baik. Ini alih-alih memberantas korupsi namun tidak pidana korupsi, maka justru semakin marak yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, anggota legislatif dan pihak-pihak lain. Para penyelenggara negara dengan modus dengan cara yang lebih yang sistematis dengan melibatkan berbagai elemen termasuk aparatur negara. Ini definisi korupsi. Korupsi itu secara etimologi berasal dari bahasa Latin corrumpere, corruptio, corruptus, dan yang bermakna menghancurkan, ya. Sedangkan secara terminologinya, korupsi artinya menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Pengertian korupsi, jika dilihat dari definisi korupsi berdasarkan etimologi dan secara terminologinya, maka di sini adalah korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain ataupun menghancurkan negara. Orang yang melakukan korupsi disebut dengan koruptor. Definisi korupsi menurut beberapa ahli, menurut David M. Chalmers, tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi, financial manipulation on decision injuries to the economy are often labeled corrupt. Sedangkan menurut J.J. Centuria, penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk kepentingan pribadi, the misuse of public power for private profit. Definisi korupsi menurut beberapa ahli pula, menurut Syed Hussein Alatas, tindakan yang meliputi penyuapan, bribery, pemerasan, extortion, dan nepotisme. Sedangkan menurut Transparency International, penyalahgunaan kekuasaan misuse of power, kekuasaan yang dipercayakan a power that is the interested, dan keuntungan pribadi a private benefits, baik secara pribadi, sebagai pribadi, anggota keluarga maupun kerabat dekat dan lain-lainnya. Sedangkan beberapa teori perilaku korupsi, menurut teori Man and Scheme, Robert Merton menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Sedangkan menurut teori solidaritas sosial, teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Emile Durkheim pada tahun 1858 sampai 1917. Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakat. Kemudian ada Ghosn Theory. Ghosn Theory juga membahas mengenai perilaku korupsi dengan baik yang dihadirkan oleh Jacques Bologna, yang dikenal dengan teori Ghosn Illustration, Ghosn Theory, terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan teorinya kecurangan atau korupsi yang meliputi greed, keserakahan, opportunity, kesempatan, needs, kebutuhan, dan expose, pengungkapan. Dimensi korupsi ada dimensi tingkat atas, kemudian tingkat menengah ke bawah. Di dimensi tingkat atas itu dapat kita lihat pada para diktator yang ada di Amerika Latin dan Asia Tenggara. Berbelitnya proses perizinan perbuatan keterisian itu termasuk dalam tingkat dimensi korupsi dan tingkat menengah ke bawah. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan korupsi. Yang pertama, faktor internal, aspek perilaku individu, sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat yang menghadapi godaan, kemudian gaya hidup konsumtif, tidak mau bekerja keras atau malas. Ada dua, di situ ada aspek perilaku individu dan aspek sosial. Sedangkan faktor internal, eksternal, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek organisasi. Dampak korupsi, ada dua dampak korupsi di sini. Ada dampak korupsi pada tatanan perekonomian mikro dan dampak korupsi pada tatanan perekonomian makro.
Dampak korupsi pada tatanan perekonomian mikro dapat kita lihat pada menurun kualitas taraf hidup rakyat, sulitnya masyarakat memperoleh pendapatan ekonomi, meningginya pola pengeluaran masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat yang semakin buruk, kemudian menurunnya kinerja sektor produksi, distribusi, dan industri. Sedangkan dampak korupsi dalam tatanan perekonomian makro itu merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional, semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendahnya kinerja investasi nasional, kemudian nilai tukar mata uang rupiah merosot, semakin rendahnya kinerja perbankan nasional. Di gambar ini dapat kita lihat perbedaan yang ada di tataran perekonomian makro dan perekonomian mikro juga. Di situ dapat terlihat sekali di mana rakyat miskin itu berbanding terbalik dengan kehidupan berjuis dari rakyat golongan menengah ke atas. Ini perbedaan tanpa jarak dia ini. Kemudian hambatan penanganan korupsi, ada hambatan struktural di mana sumber-sumber praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan, kemudian hambatan kultural bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Hambatan instrumental bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan, di mana untuk diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi itu yang terbaru ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana masih banyak celah untuk para korupsi itu mau melakukannya. Kemudian hambatan manajemen bersumber dari diabaikannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Kemudian empat akar halangan besar pemberantasan korupsi ada opportunity, system, need, dan expose seperti yang saya jelaskan di slide awalnya itu. Kemudian pemberantasan korupsi terdiri dari pemberantasan korupsi terdiri dari penindakan dan pencegahan. Upaya pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang optimal karena perlu ditingkatkan. Strategi pemberantasan korupsi ada penindakan, ada pencegahan, dan ada peran serta masyarakat. Ini berdasarkan pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan korupsi. Di sini pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta peran serta masyarakat. Pemberantasan korupsi dapat kita lihat dari subjek pemberantasan yang di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Di sini ada yang clean government, pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik. Itu dalam bentuk aparatur pemerintahan, bagaimana dia mengelola sektor, kemudian bagaimana hubungan dengan masyarakat. Di sini tentu saja ada mahasiswanya. Kemudian anti korupsi dan pendidikan anti korupsi. Apa sih sebenarnya anti korupsi? Anti korupsi adalah semua tindakan yang melawan atau memberantas, menentang, dan mencegah korupsi. Sedangkan pendidikan anti korupsi adalah upaya untuk memberikan pemahaman dan penilaian nilai-nilai kepada peserta didik agar berperilaku untuk anti pada korupsi. Ini beberapa desain pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari pendidikan karakter, yaitu pada agama Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang sistem pendidikan nasional. Ada nilai-nilai luhur semua tampak jelas di sini, di slide ini, di mana perang pendukung kebijakan perubahan sumber daya lingkungan sarana prasarana kebersamaan komen pemangku kebijakan agar tercipta perilaku berkarakter perilaku anti korupsi. Tentu di situ harus ada sinergitas antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Itu sebagai langkah awal untuk tindakan pemberantasan korupsi. Kemudian pentingnya pendidikan anti korupsi, peran serta mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi akan maksimal jika mahasiswa itu sendiri memahami pengetahuan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya. Menerapkan nilai-nilai anti korupsi dan nilai-nilai. Zaman sekarang percuma kita ingin berbicara tentang pemberantasan korupsi apabila kita tidak tahu bagaimana peran kita sebagai mahasiswa, peran kita sebagai masyarakat. Karena pada dasarnya mahasiswa itu masuk di dalam bagian mahasiswa itu masuk dalam bagian masyarakat, sehingga peran serta masyarakat lebih spesifikasi pada peran serta mahasiswa. Salah satu upaya mahasiswa adalah mempromosikan atau membuat sebuah pamflet atau video, kemudian diputar, disebarkan dalam jejaring sosial, kemudian membuat spanduk, ditempelkan di tempat-tempat yang bisa untuk dilihat. Itu adalah salah satu upaya mahasiswa untuk bisa
memberantas korupsi dengan membaca orang, mungkin orang umum ternyata oh korupsi begitu